kasus MKC ini memang sudah disiapkan sedemikian rupa, mulai dari penangkapannya yang semuanya tidak sesuai dengan prosedur hukum. Begitu masuk tahanan Bareskrim langsung disiksa. Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama lengkap Haji Muhammad Osman alias Muhammad Kece alias Muhammad Kace alias Muhammad Osman Cornelius alias Osman bin Tunet. Memperhatikan pasal 140 ayat 2, pasal 156 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 tentang Tindak Pidana serta menyatakan eksepsi atau gugatan penasihat hukum terdakwa tidak diterima dan terdakwa dengan didampingi para penasihat hukum terdakwa. Berdasarkan putusan sela dari Mahkamah Majelis Hakim kemarin, Pengadilan Negeri Ciamis sudah dinyatakan sesuai dengan syarat formil dan syarat material. Artinya, apa yang dimuat, apa yang ditulis, apa yang diuraikan di dalam dakwaan MKC itu benar adanya dan tidak menyalahi. Dakwaan itu dikatakan memenuhi syarat materi. Berarti apapun yang termuat diuraikan di dalam dakwaan itu sudah memenuhi ketentuan KUHP. MKC dijerat dengan pasal 156A ayat A KUHP, yaitu penistaan agama, junto Undang-Undang ITE. Kemudian dijerat dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 1946, junto Undang-Undang ITE. Nah, penistaan agama ini seperti apa sih? Begitu ya. Apakah penistaan agama ini ketika seseorang bicara tentang kepercayaannya lalu dia tersinggung itu penistaan agama? Oh tidak. Di sini kita harus sama-sama memahami. Yang dikatakan penistaan agama itu adalah kalau ada penyidik menangani sebuah perkara, dia tidak mencari saksi. Ini penyidik abal-abal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan cuplikan bagaimana reaksi Taipudin dalam hal melihat kasus MKC yang mana majelis hakim pada sidang beberapa waktu yang lalu itu menolak eksepsi dari MKC itu sendiri ya. Dan kemudian bagaimana juga pendapat dari advokat yang berasal dari pihak Kristen sendiri melihat kasus MKC ini dan juga mengenai keputusan dari hakim sendiri yang menolak eksepsi dari MKC tersebut. Nah, bagaimana nanti selengkapnya cuplikan dari Taipudin juga cuplikan dari putusan hakim dan tanggapan sendiri dari advokat dari pihak Kristen kita akan dengar dan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like serta share. Dan begitu juga jangan lupa kita dukung semua channel Islam ya untuk terus bersama membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah langsung saja kita saksikan bagaimana cuplikan video ini. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara, hari ini Pengadilan Negeri Ciamis
mengeluarkan putusan sela, dan sekarang ini masih berlangsung. Kasus MKC ini memang sudah disiapkan sedemikian rupa, mulai dari penangkapannya yang semuanya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang dilakukan oleh penyidik waktu ditangkap di Bali, kemudian diketahui tempatnya di mana, dan seterusnya. Video MKC itu tanggal 20 Agustus 2021. Tanggal 24 polisi sudah menangkapnya di Bali. Tanggal 25 sudah di BAP tanpa pengacara dari kami. Tanggal 25 dan tanggal 26 sudah dibawa ke Bareskrim. Begitu masuk tahanan Bareskrim langsung disiksa. Nah, saudaraku semuanya, barusan kita sudah mendengar ya bagaimana celotehan dari Pak Udin ini perihal tanggapannya terhadap putusan hakim, yang mana hakim menolak eksepsi dari MKC tersebut ya. Dan di sini yang menjadi aneh bagi kita semuanya adalah yang pertama, bahwa Pak Udin ini merasa keberatan dengan putusan tersebut, dan juga keberatan dengan apa yang menimpa MKC ya. Dan di sini dia memvonis, mengatakan bahwa prosedur hukum yang dilalui MKC ini tidak sesuai dengan hukum. Nah, disinilah timbul pertanyaan besar bagi kita semua terhadap Pak Udin ini ya, bahwa karena kita mengetahui bahwa Pak Udin ini bukanlah seorang praktisi hukum yang mengerti seluk-beluk hukum itu sendiri, namun dia berani memvonis ini tidak sesuai dengan prosedur hukum. Tentu ini suatu pernyataan yang konyol ya, yang pernyataan yang tanpa dipikir terlebih dahulu. Kemudian juga mengenai apa yang menimpa KC ini, seharusnya dia mengakui bahwa KC benar-benar bersalah seharusnya ya, karena memang pada kenyataannya apa yang dilakukan MKC ini adalah jelas melakukan penistaan agama, yaitu mengartikan atau membelokkan makna dari ayat suci Al-Quran itu sendiri berdasarkan kemauannya sendiri dan dilakukan berulang-ulang di hadapan publik. Nah, jadi reaksi dari Pak Udin ini ibaratnya adalah menegakkan benang yang basah, dan ini tentunya mustahil untuk dilakukan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cuplikan sidang MKC ini. Hari ini dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan kembali. Pada Pengadilan Negeri Ciamis untuk memeriksa dan mengadili perkara aku terhadap sebagian besar saksi beserta tinggal atau tempat kediamannya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bandung Bali yang di dalam daerah hukumnya, di mana terdakwa telah menduga konten yang diduga sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik atau penuntut umum. Menimbang bahwa dengan demikian alasan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dikabulkan menurut hukum, sehingga sudah selanjutnya ditolak. Tiga, dakwaan
mencantumkan pasalnya, yaitu pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang tidak ada dalam lapor polisi oleh pelapor pada tanggal 21 Agustus 2021 dan terdakwa diculik, ditangkap, ditahan, dimintai keterangan tanpa didampingi penasihat hukum dan perpanjangan penahanan berdasarkan penetapan pasalnya serta penyitaan barang bukti tanpa adanya penetapan atau izin dari Ketua Negeri Badung, Bali. 5. Bahwa terdakwa diajukan bertemu dalam perkara aku, terdakwa didakwa dengan jenis kombinasi dalam bentuk kumulatif alternatif, sedangkan dakwaan berbentuk kombinasi dalam praktek tidak menyalahi aturan atau tertib hukum acara pidana, karena dakwaan kombinasi sampai saat ini masih diterapkan, dengan mana dakwaan yang dibuktikan pada terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. 5. Bahwa mengenai pencantuman pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang tidak ada dalam laporan polisi oleh pelapor pada tanggal 21 Agustus 2001, majelis hakim mencermati ternyata surat dakwaan penuntut telah menguraikan unsur-unsur pasalnya, menyebutkan kualifikasinya atau nama dan tindak pidananya dan merumuskan unsur-unsurnya serta menyebutkan kualifikasinya atau nama dan tindak pidananya. Tidak hanya pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, tetapi juga keseluruhan pasal-pasal yang tercantum dalam surat dakwaan dengan jenis kombinasi dalam bentuk kumulatif alternatif dalam perkara aku. 5. Bahwa terhadap alasan terdakwa diculik, ditangkap, ditahan, dimintai keterangan tanpa didampingi penasihat hukum dan perpanjangan penahanan berdasarkan penetapan pasalnya serta penyitaan barang bukti tanpa adanya penetapan atau izin dari Ketua Negeri Badung, Bali bukanlah alasan untuk mengajukan eksepsi atau keberatan sebenarnya dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 Tentang Pidana Pidana, yaitu mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan dibatalkan, melainkan mengenai alasan-alasan pengajuan pra peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 Tentang Pidana Pidana yang menegaskan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang A. Sah atau tidaknya penangkapan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, B. dan kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara tidak dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan, C. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti buka huruf pasal 82 ayat 1 B Undang-Undang Nomor 8 tentang hukum acara pidana. 5. Bahwa oleh karena eksepsi atau keberatan penyidikan terdakwa tidak diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dihentikan. 5. Bahwa perhitungan penghentian perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 145 ayat 2, pasal 155 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 Tentang Pidana Pidana serta peraturan undang-undangan yang lain bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana nomor 186 Yesus 2021 Jamis atas nama terdakwa Muhammad Sofman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Sofman Cornelius alias Sofman bin Suneh menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada Jumat tanggal 9 Desember 2021 oleh Bibi Purnama KSHMH sebagai hakim ketua, Ahmad Rizal SMH, Rezika MD SMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Bibi Purnama KSHMH sebagai hakim ketua, Ahmad Rizal SMH dan Rizal Harang SH masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh N dan Banda dan Eno dan hukum pengadilan daripada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Samdan Tanjung DSC SH Jakarta, para penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi para penasihat hukum terdakwa. Demikian ya. Jadi putusan telah sudah dibacakan. Perkara ini perkara pertama terdakwa Muhammad Sofman maka 9 bulan. Untuk selanjutnya ya, karena kita acara nanti ada pemeriksaan saksi ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada penuntut umum saksi yang akan diajukan minggu depan berapa orang diperkirakan? 10. Kurang lebih 10 saksi mas.
Kalau memang tidak selesai dalam 1 hari, dari kami sebenarnya, kalau tidak selesai, dan kita akan maraton ke hari Jumat. Ya, demikian. Izin Yang Mulia. Untuk agenda pemeriksaan saksi selanjutnya kami setuju. Namun sebelum ditutup, kami mau menanyakan satu hal Yang Mulia terkait penilaian wilayah saksi, apakah dinilai per Kota Madia atau dinilai berdasarkan skup geografis terdekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Yang Mulia. Terima kasih. Ya, nanti itu dari JPU-nya ya, karena yang menghadirkan saksi kan dari jaksa penuntut umum, tentu yang dihadirkan saksi-saksi yang biasa dulu ya, jangan saksi ahli, gitu, yang berada dalam acara. Izin Yang Mulia, bukan tidak masuk dengan sopan. Maksud saya tadi terkait pembacaan putusan setelah ini ada 28 saksi totalnya, 13 dari satu tempat ya di Pangandaran, lalu ada 15 saksi, 1 dari Denpasar, dan 14 lagi itu jika dikelompokkan dalam satu wilayah itu masuk wilayah Jabodetabek Yang Mulia. Nah makanya saya mau menanyakan mewakili terdakwa, apakah penilaian yang digunakan itu spesifik melihat Kota Madianya atau dilihat dari keseluruhan ruang lingkup Jakarta Raya Jabodetabek? Terima kasih. Bisa dijawab sudah dikeluarkan tempat dan putusan selain, tapi kita tawarin pertanyaan kita jawab terkait dengan sebagai besar saksi itu terhadap kompetensi wilayah hukum dari Pengadilan Ciamis itu ya sebagai besar sudah paham wilayah hukum bukan wilayah administratif. Oke. Baik. Jadi Pengadilan itu masuk wilayah hukum Ciamis. Nah 13 orang itu dari wilayah hukum Ciamis, dari Ciamis, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Gitu Pak. Ya. Izin Yang Mulia untuk menegaskan satu kali lagi sebelum ditutup, untuk wilayah hukum Ciamis kami sudah paham dengan detail. Namun yang kami pertanyakan adalah mengenai wilayah-wilayah yang lain seperti Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Tangerang. Itu kalau kami total ada jumlahnya sekitar 14. Nah, apakah itu dihitung per Kota Madia atau tidak dihitung secara keseluruhan Jabodetabek? Wilayah administrasinya itu lebih sedikit dibandingkan wilayah hukum Ciamis. Ciamis kan 13. Wilayah administratif yang lain itu terpecah. Jakarta Timur 2, Bandung, Bali 1, Jawa Timur ya itu diklasifikasi. Baik. Saya hanya mau menegaskan dulu. Terima kasih. Kami juga tegaskan Sudah di tadi sudah dibagi pada ada wilayah yang Satu Bang. Yang Mulia, mohon izin terkait kemarin ketika kita pengajuan saksi, dari tanggapan jaksa penuntut umum ada saksi dari kami yaitu inisial KHK, Kiai Haji Komarudin, pemilik pondok pesantren di Cimerak. Itu saksi yang meringankan dari Bapak Haji Muhammad Kosman, namun dimasukkan ke bagian saksi yang memberatkan. Itu koreksi dari kami Yang Mulia. Kami sudah ada di dalam BAP ya, sudah ada dalam BAP. Nanti kita akan periksa yang siapa yang akan diajukan oleh Baik, baik Yang Mulia. Jadi kalau bisa diperiksa semua sebelumnya ya, tetapi kalau ini cuma dari kepada jaksa penuntut umum nanti akan dihadirkan itu yang mana ya, apakah seluruhnya atau kalau dia enggak itu hanya beberapa misalnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi dari penasihat hukum kira-kira berapa orang untuk nanti ada cat rencananya? Estimasi 7 Yang Mulia. 7 sampai 10. Ada saksi ahli atau ada. Termasuk saksi ahli? Belum. Terpisah. Saksi ahli betul? Kurang lebih 4 Yang Mulia. Jadi kita bisa rencanakan diperkirakan antara 2 minggu seperti itu ya. Siap Yang Mulia. Jadi kita akan sidang selanjutnya untuk saksi itu tanggal hari Kamis ya. Tanggal 23 Desember jam 9 ada ya? Boleh Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Setengah 9. Tapi kita siap-siap juga kalau memang tidak selesai saksi itu kita akan alihkan ke hari Jumat. Baik. Baik Yang Mulia. Terima kasih.
Sekian ya, sidang selesai. Nah, barusan kita mendengar cuplikan singkat dari jalannya persidangan MKC beberapa waktu yang lalu. Walaupun suara majelis hakim kurang begitu jelas untuk kita dengar, namun setidaknya kita dapat mengerti dan paham bahwa inti dari persidangan tersebut adalah membacakan poin-poin kasus atau pelanggaran yang sudah dilakukan oleh MKC ini ya. Kemudian juga membacakan atau memutuskan bahwa keberatan dari pihak MKC ini ditolak oleh majelis hakim, dan kemudian juga diberitahu bahwa sidang lanjutan ini akan berlangsung pada tanggal 23 Desember ya, kalau tidak salah kita mendengarnya tadi. Nah, kemudian tentunya apa yang diputuskan oleh hakim tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum itu sendiri ya, dan itu mempunyai dasar serta alasan yang jelas, tentunya tidak seperti apa yang digembar-gemborkan oleh Pak Udin di awal tadi. Nah, sekarang kita akan coba simak pula bagaimana pendapat serta pandangan dari advokat dari pihak Kristen sendiri. Apakah beliau akan sama pemikirannya dengan Pak Udin atau malahan sependapat dengan putusan hakim yang sudah kita dengarkan tadi. Bagaimana pendapatnya, kita akan simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman yang beragama Kristen ya. Ya, sebenarnya pembahasan tadi itu bagus ya, menarik, makanya saya minta linknya biar kita bisa saling mengedukasi. Harapan kita dengan dialog seperti ini bukan justru ada hujatan yang kita terima ya, kita itu tidak mau. Makanya setiap pertanyaan itu jangan out of topic begitu. Baik, saya menambahi apa yang disampaikan senior saya tadi, Opung ya, dari Peradin, tentang pertanyaan dari segar-segar. Tapi karena jawabannya itu nanti agak sedikit panjang, saya duluan tanggapin itu N26 ya, mana N26 saja, masih ada ya N26? Ada, dijawab aja Bang, ada. Nah, baik. Ya, kalau ditanya kakek-kakek menikah dengan anak 9 tahun, tidak ada pidana pernikahan di Indonesia. Itu yang pertama ya. Jadi harus kita paham, pidana pernikahan itu tidak ada. Nah kemudian kejadian itu di wilayah mana? Kalau dia berada di luar kawasan Indonesia, maka tidak berlaku hukum Indonesia terhadap perbuatan itu. Kalaupun itu pidana, ya. Kalaupun itu pidana. Contoh, saya membunuh tapi di Amerika. Walaupun yang saya bunuh adalah orang Indonesia, saya orang Indonesia, pelakunya Indonesia, kejadiannya itu di Amerika, hukum Indonesia nggak bisa diterapkan di situ. Yang berlaku di mana kejadian itu dilakukan. Begitu. Itu yang pertama, harus dipahami. Nah kemudian, apa yang diatur tegas di dalam undang-undang, maka itulah yang menjadi pelanggaran hukumnya. Makanya di dalam hukum pidana ada yang dimaksud, ada yang diatur, ada legalitas, betul. Ada legalitas, nolum delictum nulla puna sine previa legi penali. Artinya apa? Tidak ada satu perbuatan dapat dihukum jika tidak ada pasal yang mengaturnya. Jadi mungkin menurut kita perbuatan itu tidak baik, tapi belum tentu itu dihukum berdasarkan hukum positif. Harus jelas ada pasal yang mengatur, gitu loh. Menikahi anak di bawah umur itu pidana, harus ada. Tapi kalau itu tidak ada, itu bukan suatu pidana. Dihukum penjara, gitu. Itu ya, begitu penerapan hukum pidana di Indonesia. Nah, kemudian apa yang pertanyaan dari Bang Segar-Segar tadi terkait apa perbuatan dari BNKC. Yang pertama, mungkin Pak Segar-Segar bisa ya kembali mengulas di channelnya Saifuddin Ibrahim, Metanoia, di Suli Lubis. Di situ ketika JPU membacakan dakwaan yang jumlahnya 300 lembar, di situ sudah diuraikan semua. Pasal yang didakwakan, perbuatan MKC, lalu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan itu. Begitu ya, sehingga dakwaan itu berdasarkan putusan sela dari Mahkamah
Majelis Hakim kemarin, Pengadilan Negeri Ciamis, sudah dinyatakan sesuai dengan syarat formil dan syarat material. Artinya, apa yang dimuat, apa yang ditulis, apa yang diuraikan di dalam dakwaan MKC itu benar adanya dan tidak menyalahi atau tidak melanggar syarat formil, syarat material dari sebuah dakwaan. Sehingga apa yang bisa kita ambil, dakwaan itu syarat materialnya harus memuat secara jelas, lengkap, apa yang dilakukan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Nah, hakim sudah menguji, hakim sudah memeriksa, dakwaan itu dikatakan memenuhi syarat materi. Berarti apapun yang termuat diuraikan di dalam dakwaan itu sudah memenuhi ketentuan KUHP. Sehingga untuk memahami perbuatan apa yang dilakukan MKC sehingga dia diseret ke depan persidangan, maka pahamilah dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum itu. Begitu. Tapi baik kita ulas, tidak apa-apa. MKC dijerat dengan pasal 156A ayat A KUHP, yaitu penistaan agama, junto Undang-Undang ITE. Kemudian dijerat dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 1946, junto Undang-Undang ITE. Nah, kemudian penistaan agama ini seperti apa sih? Begitu ya. Apakah penistaan agama ini ketika seseorang bicara tentang kepercayaannya lalu dia tersinggung itu penistaan agama? Oh tidak. Di sini kita harus sama-sama memahami. Yang dikatakan penistaan agama itu adalah menafsirkan, menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Menafsirkan, menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu sendiri. Nah, apakah di dalam video itu MKC ada menafsirkan menyimpang? Ada. Bagaimana dia melakukannya? Dengan mendahului membaca satu ayat. Ketika Nabi Muhammad itu didatangi, dikerumuni oleh jin. Itu ayatnya. Penafsirannya apa? MKC menafsirkan ayat itu, Nabi Muhammad dekat dengan jin. Antara yang dibaca dengan yang diartikan, yang ditafsirkan, menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Padahal di dalam pokok-pokok ajaran agama Islam, ayat itu penafsirannya bukan menafsirkan Rasulullah itu dekat dengan jin. Bukan seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan MKC hanya membaca, bukan. MKC terlebih dahulu membaca, lalu menafsirkan. Seandainya membaca saja, kita uji. Beri saya ayat, saya baca 1000 kali. Saya tidak akan dipidana. Berikan saya ayat, saya baca 1000 kali. Saya tidak akan dipidana. Tidak ada pidana membaca ayat kitab suci di Indonesia. Tapi ketika saya membaca lalu menafsirkan menyimpang dari pokok-pokok ajaran ini, inilah pasal 156A huruf A. Begitu. Nah, kemudian pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang menyiarkan pemberitaan atau pemberitahuan bohong. Nah, kenapa MKC dia dianggap atau dikatakan menyampaikan pemberitahuan? Dia di situ memiliki tujuan agar diketahui oleh orang lain. Karena apa? Ada dalam video itu mengatakan biar yang mendengar sadar. Dia memiliki tujuan. Tindak pidana menyiarkan berita bohong itu harus ada tujuan. Kalau dia tidak ada tujuan, unsurnya tidak terpenuhi. Tujuan dia apa? Tujuan dia agar pemberitahuan itu sampai kepada pendengarnya, sampai kepada orang yang ditujunya, sehingga mengakibatkan keonaran. Keonaran yang di sini apakah ini keonaran seperti ketika krisis moneter? Bukan, keonaran di sini perdebatan. Keonaran secara non fisik itu merupakan sebuah keonaran. Perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Itu pidana yang disangkakan kepada MKC. Untuk uraiannya itu ada 300 lembar lebih ya di dalam dakwaan. Mungkin kalau saya ucapkan sekarang satu-satu, mungkin sampai jam 3 malam nanti kita nunggu. Kemudian tentang kenapa dia di PN Ciamis, di channel saya itu sudah saya ulas. Di dalam perkara MKC ada 28 saksi. 28 saksi ini 13 berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Ciamis. Selebihnya terpisah-pisah.
ada 4 orang itu berdomisili di Jakarta Utara. Ada 3 orang berdomisili di Jakarta Timur. Ada 1 orang di Jakarta Utara, 1 orang di Bogor, 1 orang di Jonggol, 1 orang di Bandung, 1 orang di Denpasar. Dibandingkan nilai kuantitatif jumlah saksi 13/4, lebih banyak 13 di PN Ciamis. Makanya berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, pengadilan di mana terdakwa ditahan dan saksinya lebih banyak berkediaman di wilayah hukum pengadilan itu boleh memeriksa perkara satu tindak pidana. Seandainya 13 orang itu berdomisili di Pengadilan Negeri Aceh, MKC mungkin di Aceh diadili. Seandainya saksi yang lebih banyak itu berdomisili di Papua, itu akan di Papua. Oh, timbul masalah. Itu kan disengaja penyidik mencari-cari saksi. Saya katakan, kalau ada penyidik menangani sebuah perkara, dia tidak mencari saksi, ini penyidik abal-abal. Perlu diajari. Karena apa? Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk membuat terang satu tindak pidana dengan mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Artinya, setiap penyidik harus mengumpulkan saksi sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada saksi mencari-cari bukti atau mencari-cari saksi untuk mencari-cari kesalahan MKC. Tidak. Seorang penyidik bahkan dari luar negeri pun harus dicari saksinya. Begitu. Nah, kemudian apa mungkin saksinya dari Ciamis, orang MKC melakukan perbuatannya di Bali? Ya, dia bertempat di Bali melakukan siaran live. Tapi siaran live itu jangankan di Ciamis. Di Amazon saja, di hutan Amazon, kalau ada sinyal bisa di... Artinya apa? Saksi yang melihat siaran live, itu loh, siaran live MKC itu boleh semuanya dijadikan saksi. Coba lihat penayangan MKC itu lebih dari 10.000 kali tayangan. 10.000 kali ya, kita katakan pemirsanya 5.000. Seharusnya kalau betul-betul mau mengikuti jumlah orang yang menyaksikan perbuatan MKC, 5.000 orang saksi harusnya. Masih bersyukur cuma 15. Masih bersyukur cuma 28. Bagaimana kalau penyidik mengumpulkan semua menyaksikan siaran live itu? Karena apa? Siapapun saksi harus memberikan keterangan di persidangan. Karena dia menyaksikan, melihat, dan mengetahui langsung di dalam video itu MKC ada melakukan menafsirkan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Di dalam video itu MKC ada menyampaikan pemberitaan bohong sehingga mengakibatkan keonaran di tengah orang banyak. Itu. Jadi clear. Nah, saudaraku semuanya, barusan kita sudah dengarkan bagaimana pendapat serta pandangan dari saudara Bob ini ya, yang mana beliau ini adalah seorang advokat dari pihak Kristen sendiri ya, dalam menilai kasus MKC serta melihat putusan hakim yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi. Dan tentunya ini kita patut acungkan jempol ya terhadap penilaian saudara Bob ini terhadap MKC dan juga putusan hakim tadi, karena beliau mampu melihat secara objektif ya, dan semata-mata tidak ada berpihak kepada siapapun juga, walaupun beliau sendiri beragama Kristen ya. Namun ternyata kasus MKC ini jelas kalau menurut mata hukum ini adalah benar-benar suatu kesalahan, yaitu melakukan penistaan agama ya, seperti yang sudah dijabarkan oleh saudara Bob tadi. Dan memang jarang-jarang kita temui ada pihak Kristen yang bisa melihat suatu permasalahan secara objektif, sehingga ini tentu akan menyejukkan bagi pendengarnya, karena bisa menyatakan yang salah itu tetap salah, yang benar adalah tetap benar. Nah, orang-orang seperti inilah seharusnya yang
banyak kita temui ya, bukannya seperti Pak Udin yang hanya membuat pernyataan atas dasar kebencian serta ketidaksenangannya terhadap agama tertentu ataupun pihak tertentu. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan sidang lanjutannya dapat kita simak kembali, dan juga kita berharap putusan hakim akan memberikan imbalan yang setimpal terhadap MKC ini karena sudah menista agama Islam dan Al-Quran. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.